Dua ahli hukum yang diundang Mabes Polri Senin lalu menganggap KPK berada dalam posisi lemah secara hukum. Saya melihat lebih kuat polisi, ya karena saya orang yang menyusun undang-undang KPK itu, dan saya paham betul pasal 6, 7, 8, 9 itu mengatur tentang kewenangan-kewenangan KPK, antara lain melakukan supervisi. Yang disupervisi itu bukan kasus, yang disupervisi itu adalah lembaganya. Kalau dia bilang ke MUI nggak berlaku buat saya, integritas dia sebagai pimpinan lembaga di mana? Ini persoalan loh, serius. Makanya saya bilang, siapa yang nyusun MUI kok jadi begini gitu. Kalau dia sekarang dalam kondisi gini, pimpinan KPK mencabut, tidak jadi, apa bukan masalah, persoalannya. Loh, dia waktu tanda tangan baca apa enggak? Di hari yang sama pula, advokat senior Todung Mulya Lubis datang ke KPK. Todung beranggapan KPK punya otoritas untuk menyidik kasus proyek simulator SIM. Jadi kalau KPK diminta untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian, itu sama sekali tidak boleh menegasikan hak KPK untuk melanjutkan penyidikan. Jadi mungkin koordinasi dalam konteks ya, bagaimana mempercepat proses penyidikan oke. Ya. Tapi koordinasi dalam artian bahwa berbagi penyidikan, tidak ada satu kasus disidik dua instansi. Menurut saya itu tidak lazim. Di sisi lain, para ahli hukum punya pendapat berbeda mengenai dasar hukum yang digunakan KPK dan Polri. Kewenangan polisi itu bersumber dari Undang-Undang Dasar 45, sementara kewenangan KPK itu bersumber pada undang-undang. Nah, sekarang bisakah suatu lembaga yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang mencaplok suatu lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Jadi di atas MUI itu ada undang-undang. Ya. Jadi menurut saya undang-undang ini yang mengikat. Ya. Bukan jadi MOU-nya kalau mengacu pada MOU, menurut saya itu mengacu pada dasar hukum yang lemah. Sebetulnya tidak perlu taken sama Abdul Samad, sebetulnya nggak perlu. Tim Liputan Metro TV. Dua ahli hukum yang diundang Mabes Polri Senin lalu menganggap KPK berada dalam posisi lemah secara hukum. Saya melihat lebih kuat polisi, ya karena saya orang yang menyusun undang-undang KPK itu, dan saya paham betul pasal 6, 7, 8, 9 itu mengatur tentang kewenangan-kewenangan KPK, antara lain melakukan supervisi. Yang disupervisi itu bukan kasus, yang disupervisi itu adalah lembaganya. Kalau dia bilang ke MUI nggak berlaku buat saya, integritas dia sebagai pimpinan lembaga di mana? Ini persoalan loh, serius. Makanya saya bilang, siapa yang nyusun MUI kok jadi begini gitu. Kalau dia sekarang dalam kondisi gini, pimpinan KPK mencabut, tidak jadi, apa bukan masalah, persoalannya. Loh, dia waktu tanda tangan baca apa enggak? Di hari yang sama pula, advokat senior Todung Mulya Lubis datang ke KPK. Todung beranggapan KPK punya otoritas untuk menyidik kasus proyek simulator SIM. Jadi kalau KPK diminta untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian, itu sama sekali tidak boleh menegasikan hak KPK untuk melanjutkan penyidikan. Jadi mungkin koordinasi dalam konteks ya, bagaimana mempercepat proses penyidikan oke. Ya. Tapi koordinasi dalam artian bahwa berbagi penyidikan, tidak ada satu kasus disidik dua instansi. Menurut saya itu tidak lazim. Di sisi lain, para ahli hukum punya pendapat berbeda mengenai dasar hukum yang digunakan KPK dan Polri. Kewenangan polisi itu bersumber dari Undang-Undang Dasar 45, sementara kewenangan KPK itu bersumber pada undang-undang. Nah, sekarang bisakah suatu lembaga yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang mencaplok suatu lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Jadi di atas MUI itu ada undang-undang. Ya. Jadi menurut saya undang-undang ini yang mengikat. Ya. Bukan jadi MOU-nya kalau mengacu pada MOU, menurut saya itu mengacu pada dasar hukum yang lemah. Sebetulnya tidak perlu taken sama Abdul Samad, sebetulnya nggak perlu. Tim Liputan Metro TV. Dua ahli hukum yang diundang Mabes Polri Senin lalu menganggap KPK berada dalam posisi lemah secara hukum. Saya melihat lebih kuat polisi, ya karena saya orang yang menyusun undang-undang KPK itu, dan saya paham betul pasal 6, 7, 8, 9 itu mengatur tentang kewenangan-kewenangan KPK, antara lain melakukan supervisi. Yang disupervisi itu bukan kasus, yang disupervisi itu adalah lembaganya. Kalau dia bilang ke MUI nggak berlaku buat saya, integritas dia sebagai pimpinan lembaga di mana? Ini persoalan loh, serius. Makanya saya bilang, siapa yang nyusun MUI kok jadi begini gitu.
Kalau dia sekarang dalam kondisi gini, pimpinan KPK mencabut, tidak jadi, apa bukan masalah, persoalannya. Loh, dia waktu tanda tangan baca apa enggak? Di hari yang sama pula, advokat senior Todung Mulya Lubis datang ke KPK. Todung beranggapan KPK punya otoritas untuk menyidik kasus proyek simulator SIM. Jadi kalau KPK diminta untuk koordinasi dengan pihak kepolisian, itu sama sekali tidak boleh menegasikan hak KPK untuk melanjutkan penyidikan. Jadi mungkin koordinasi dalam konteks ya, bagaimana mempercepat proses penyidikan oke. Ya. Tapi koordinasi dalam artian bahwa berbagi penyidikan, tidak ada satu kasus disidik dua instansi. Menurut saya itu tidak lazim. Di sisi lain, para ahli hukum punya pendapat berbeda mengenai dasar hukum yang digunakan KPK dan Polri. Kewenangan polisi itu bersumber dari Undang-Undang Dasar 45, sementara kewenangan KPK itu bersumber pada undang-undang. Nah, sekarang bisakah suatu lembaga yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang mencaplok suatu lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Jadi di atas MOU itu ada undang-undang. Ya. Jadi menurut saya undang-undang ini yang mengikat. Ya. Bukan jadi MOU-nya ya, kalau Bang, mengacu pada MOU, menurut saya itu mengacu pada dasar hukum yang lemah. Sebetulnya tidak perlu ditekan sama Abdul Samad, sebetulnya nggak perlu. Tim Liputan Metro TV. Setelah calon mereka kalah pada putaran pertama, Partai Golkar akhirnya memilih untuk mendukung pasangan incumbent Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli. Pohon Beringin menilai Foke telah bekerja baik selama menjabat Gubernur DKI sejak tahun 2007. Dukungan kepada Foke semakin banyak setelah Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan dukungan. Dukungan dari Golkar dan P3 ini semakin menambah panjang para pendukung Foke yang disokong penuh oleh Partai Demokrat serta koalisinya. Joko Widodo juga tidak mau kalah langkah. Calon gubernur yang didukung penuh PDIP dan Gerindra ini terus bergerilya mencari dukungan. Jokowi antara lain menjenguk pemimpin Majelis Rasulullah Habib Munsir Al-Musawa di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada 4 Agustus lalu. Memang kita ini nanti dikeroyok partai-partai, dikeroyok. Terus gimana, Pak? Ya gimana ya, nggak tahu nanti semut dikeroyok gajah-gajah besar-besar. Ya nggak tahu lah, nanti warga aja lah, warga yang ini warga kan yang menentukan. Pemenang pemilu kada putaran pertama ini juga kembali bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Izzak. Hingga saat ini PKS masih belum menjatuhkan pilihannya apakah akan mendukung Jokowi atau Foke dalam Pilgub putaran kedua. Adu strategi terus dilakukan oleh Foke maupun Jokowi dalam menarik simpati para pemilih. Siapa yang akhirnya dipilih oleh masyarakat akan ditentukan pada tanggal 20 September nanti. Tim Liputan Metro TV. Mana sebelah mana mobil? Sini apa sini? Sini. Hah? Sebelah sana. Dari jalan. Ini mobil itu. Apa karena senjata pakai sini. Belok. Ya. Iya. Halo. Halo Pak Nis. Ini Doni Manurung nih. Tolong bantu ya. Oh, hari ini nggak bisa. Dari Jaya. Nggak bisa diambil di sana ya Pak. Atau kalau ada Abrori Pak, kalau ambil di sana bisa. Oh Abrori. Obatnya disita obat-obat. 5 orang. Ini ada obat. Pelan-pelan. Terus. Nada lagi terus. Hop. Kasus ini semasa Fadil Muhammad menjabat Gubernur, apakah ada kaitannya juga Pak terlibat terhadap? Ya jangan terlalu buruk ke sana, ya kan? Terlalu buruk ke sana. Ini jangan langsung mengatakan itu terlibat dan lain sebagainya. Kita
jalankan proses penyidikan ini berikutnya. Nah, nanti fakta hukumnya bagaimana? Ya kalau itu kan wilayahnya Panwaslu. Wilayahnya Panwaslu kalau dipanggil ya dipanggil. Kalau saya misalnya dipanggil ya saya. Sebuah KPK di Afghanistan. Ini kan sebuah kehormatan bahwa Indonesia bagaimana periode pertama kemudian sejarah KPK. Jadi yang benernya lagi keluar negeri atau cuti, berartinya disebutkan KPK itu lembaga ad hoc, ya tujuan tertentu. Jadi kesalahkaprahan ini juga menunjukkan kesalahkaprahan dua yang Indonesia RES tentu tidak sembarangan. Itu ada standar keyakinan menjalankan tapi juga mengejar aset. Mengejar aset yang menurut laporan sudah mencapai ratusan triliun. Saya gembira mendengar. Baik, terima kasih. Satu persatu, elit Partai Demokrat menyatakan Andi Malarangeng terlibat dan menerima uang dari proyek Hambalang. Diawali dengan mantan Bendahara Umum Komentar Pak. Apa aja, seputar apa aja Bapak diperiksa? Bapak harus komentar. Pencegahan. Nah mudah-mudahan misalnya kalau kita pakai contoh kasus Korlantas, kenapa Korlantas? Hadirin disilakan duduk kembali. Wabarakatuh. Wassalamu ala asraf. Wa ala alihi wa sahbihi. 3 DPR RI, Bapak Ibu segenap undangan dan keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kami muliakan. Puji syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar, atas segala rahmat serta ridho-Nya, sehingga pada bulan suci dan mulia ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan. Meski perkantoran diliburkan terkait pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta, sebagian perkantoran tetap beraktivitas. Beberapa kantor swasta terlihat tetap beroperasi dengan mengatur jam kerja agar karyawannya tetap menggunakan hak suaranya. Suasana berbeda terlihat di Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Bila biasanya padat dengan kendaraan, sepanjang Rabu siang terlihat sepi. Perkantoran yang berjejer di sepanjang jalan di Kuningan tetap buka seperti kantor pelayanan publik dan kantor swasta. Meski demikian, aktivitas yang terlihat tidak sesibuk hari-hari biasanya pada saat jam kerja. Salah satu kantor tetap mewajibkan karyawannya masuk kantor dengan mengatur jam masuk kantor. Dengan demikian, karyawan tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Ya, nyoblos, selesai, langsung berangkat kantor. Apalagi? Hari ini masuk setengah hari atau gimana? Abis ini setelah sampai kantor normal jam kerjanya sampai sore nanti. Ada kebijakan sendiri di mana dia kasih pilihan kalau misal agar kita tetap bisa mencoblos. Jadi kalau misalkan ada 2 pilihan, kalau yang pagi bisa datang pagi, kita pulang setengah hari karena mencoblos itu kan jadwalnya sampai jam 1. Jadi pulang setengah hari agar bisa siangnya mencoblos. Sama pilihan yang keduanya kita mencoblosnya pagi, jadi datang ke kantor abis mencoblos gitu. Tadi kalau misalnya nyoblos pagi bisa masuk siang, kalau misalnya nyoblos siang bisa masuk pagi, gitu aja sih. Tapi paling dari gedung sih memang cuma bisa sampai jam 5:30-an, jadi paling nanti sebelum itu kita udah bisa pulang. Gitu. Ada pulang cepat gitu misalnya jam 2, jam 3?
Oh enggak sih kayaknya enggak. Karena ini kebetulan ini berhubungan dengan deadline, jadi kayaknya tetap jalan terus kantornya. Gitu. Suasana sepi juga terlihat di kantor Presiden. Setiap hari biasanya telah ramai oleh staf pegawai Sekretariat Negara atau Seknek, dan hari Rabu ini tampak lebih sepi. Tim Liputan, Metro TV. Ratusan anggota ormas Islam di sejumlah daerah seakan giat melakukan sweeping ketika jelang bulan puasa. Tempat hiburan malam seperti kafe, karaoke, hingga lokasi prostitusi menjadi incarannya. Pergerakan anggota ormas ini terjadi di sejumlah daerah terutama Pulau Jawa seperti Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Terakhir Senin lalu, aksi sweeping anggota Front Pembela Islam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat berbuntut adu mulut dengan pemilik warung yang tidak terima warungnya dipaksa ditutup. Larangan sweeping yang disuarakan Polri pun mulai dipertanyakan. Kepolisian Negara Republik Indonesia ingin menyampaikan bahwa kegiatan sweeping atau razia yang dilakukan oleh warga sipil terhadap siapapun adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum di negara. Ketika sweeping tidak dielakkan lagi atau katakanlah terjadi dikarenakan akibat dari adanya unjuk rasa yang mengarah kepada suatu perbuatan sweeping, maka kita tentu adalah menertibkan, menegakkan aturan, menghentikan agar mereka tidak melanjutkan. Dari sejumlah aksi sweeping, hanya 1 kali pihak kepolisian terlihat mengamankan puluhan anggota ormas yang melakukan sweeping. Itu pun tanpa diketahui pasti hukum atau sanksi bagi para pelaku sweeping. Tim Liputan, Metro TV.